Setiap orang punya masalah. Namun pertanyaannya, bagaimanakah Anda menghadapinya, melewatinya, bahkan menyelesaikannya? Mari perhatikan ayat ini. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb adalah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa menuju tanah Kanaan. Apakah ke-10 pengintai lain berbohong tentang informasi yang diberikan? Tidak. Mereka semua melihat hal yang sama. Bangsa Enak, yaitu bangsa raksasa setinggi kira-kira 3 meter, berdiam di tanah itu. Bangsa ini terkait secara historis dengan Nephilim dan Goliat. Namun mengapa Yosua dan Kaleb khususnya memiliki sikap yang berbeda dengan ke-10 pengintai yang pesimis itu? Firman Tuhan menyebutkan bahwa Kaleb lain jiwa yang ada padanya. He had another spirit with him. Bahasa asli yang digunakan adalah ruach. Kata yang sama digunakan dalam Kejadian 1 ayat 2 untuk menyebutkan roh Allah. Ya, Kaleb dikuasai oleh roh Allah. Ini adalah hal yang pertama dan terutama agar seseorang memiliki sikap optimis. Percayalah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka roh Allah akan tinggal di dalam kita, sehingga kita mampu bersikap optimis. Kedua, kita perlu menjaga sikap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Masalah bertubi-tubi dan rumit bisa menggoyahkan keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Kita mulai ragu akan keberadaannya. Tahukah saudara bahwa ragu-ragu kepada Tuhan sama dengan menista Tuhan, sama dengan jahat dan bersalah di hadapan Tuhan. Bangsa Israel meragukan Tuhan dengan cara bersungut-sungut atau mengomel alias ngedumel. Bukankah kita sering melakukannya? Hukuman bagi para peragu dalam kisah ini akhirnya ditanggung seluruh bangsa Israel. 1 hari pengintaian dikonversi menjadi 1 tahun hukuman di padang gurun. Demikianlah mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Suatu kerugian yang sangat besar. Karena itu, mari hilangkan kebiasaan mengomel kita. Ketiga, ingat kebaikan Tuhan dan ucapkan janjinya. Kaleb mengingat apa yang Tuhan perbuat atas bangsa Israel. Mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, menyeberangkan melalui laut Tebrau, memberikan makanan dan minum di padang gurun, mengalahkan bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Satu hal yang terpenting, Kaleb percaya penuh kepada Tuhan yang telah memberikan tanah perjanjian itu. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sering memberikan pernyataan atau ucapan yang melemahkan semangat? Atau sebaliknya, ucapan kita senantiasa dipenuhi dengan janji-janji dan kebaikan Tuhan. Mari ucapkan janji dan kebaikan Tuhan setiap hari. Percayalah bahwa Tuhan mampukan kita overcome setiap masalah yang ada. Tuhan memberkati.